saudara dan saudari di tempat. Perkenalkan, nama saya Shirley Wardani. Saya mahasiswa LSPR Communication and Business Institute Indonesia di bawah bimbingan Bapak Charles Bonar Sirait sebagai pembimbing dan dosen saya. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang masalah perubahan iklim atau disebut dengan climate change yang sangat penting bagi dunia berkelanjutan atau SDGs. Saya ingin mempersembahkan masalah berkelanjutan atau SDGs termasuk perubahan iklim atau climate change di Indonesia sebagai bagian dari masalah penting dunia berkelanjutan. Saya ingin membahas tentang sektor migas yang kepanjangan dari minyak dan gas bumi. Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi nasional. Penurunan kinerja produksi merosot jauh dari jumlah kebutuhan dan telah menghadapkan Indonesia kepada ancaman nyata krisis energi. Di Indonesia juga selalu disebut sebagai negara yang kaya sangat sumber daya alam, namun tidak dari sisi cadangan minyak dan gas saja. Pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan migas di Indonesia di tahun 2020 merupakan tahun yang sangat memberatkan bagi industri minyak dan gas bumi, baik global maupun di dalam negeri, tak hanya karena anjloknya harga minyak, namun runtuhnya permintaan minyak dan gas akibat pandemi COVID-19 turut berkontribusi dalam jumlah investasi pada tahun 2020. Cadangan minyak di Indonesia saat ini merupakan 2,5 miliar barrel dan jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barrel diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun saja. Di Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar dari produksi, mencapai 1,7 juta barrel per hari, sementara produksinya hanya 781.000 barrel per hari. Dan di samping itu, batu bara diekspor habis-habisan pada tahun 2021 ini. Diperkirakan akan ada ancaman defisit energi, bahkan pada tahun 2040 defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% terhadap PDB nasional untuk mengantisipasi krisis energi. Pemerintahan juga sudah melakukan pemanfaatan energi terbaru seperti EBT. Bisa kita lihat di slide berikut ini, faktanya untuk bauran energi ini dikatakan masih belum maksimal. Meski porsi migas sudah mulai mengecil, tetapi terhadap dari sisi volume ini masih naik pada tahun 2016. Sementara proyeksi untuk tahun 2025 ini meningkat 103 juta ton, kemudian di tahun 2050 ini justru meningkat lebih drastis di 206 juta ton. Oleh karena itu, upaya diverifikasi energi harus terus didorong agar kebutuhan energi masa depan ini juga bisa terpenuhi melalui target bauran energi tahun 2050. Perusahaan migas PTT Exploration and Production Public Company Limited atau PTTEP Indonesia menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Salah satunya adalah PTTEP Indonesia menyepakati kerjasama dengan Sobis Pamase, sebuah social business enterprise dari Sulawesi Barat. MOU menandakan berkelanjutan dari kerjasama antara PTTEP dan Sobis Pamase, di mana PTTEP membantu mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. MOU juga merupakan salah satu bukti nyata komitmen PTTEP Indonesia dalam membangun kemitraan dengan LSM lokal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah sekitar Indonesia. PTTEP menggelar seminar nasional terkait SDGs di Yogyakarta selama 2 tahun, telah mengumpulkan ribuan stakeholders di 9 kota untuk berdiskusi dan menyaksikan pemaparan mengenai SDGs dari para ahli di berbagai sektor. Seminar nasional membangun kemitraan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan atau SDGs itu sendiri telah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Bentuk tujuan berkelanjutan pembangunan atau SDGs bagian dari mengubah dunia kita, agenda 2030 untuk membangun berkelanjutan yang diadopsi pada September 2015 oleh 193 negara anggota PBB, dan SDGs juga mewakili rencana tindakan komprehensif dunia untuk inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai SDGs dengan target tahun 2030 akan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, mitra pembangunan, dan sektor swasta dan masyarakat. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memprioritaskan dan menerapkan pendekatan untuk memenuhi SDGs. Sektor swasta dan masyarakat sivil akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan rencana nasional. Memang pemerintahan cenderung sangat bergantung pada bisnis dan investor dalam mendukung pengiriman. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau tujuan global atau disebut dengan SDGs adalah kumpulan dari 17 tujuan global yang saling terkait dan dirancang untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk kita semua. SDGs ditetapkan pada tahun 2015 oleh Sidang Umum PBB yang dimaksudkan untuk mencapai pada tahun 2030. Sektor minyak dan gas merupakan industri global yang penting dan seperti yang ditunjukkan di atlas ini dapat berdampak positif dan negatif pada berbagai bidang yang dicangkup oleh SDGs. Atlas ini dimaksudkan untuk memfasilitasi percakapan tentang kesadaran dan lebih besar tentang cara di mana perusahaan minyak dan gas yang bekerja sama dengan individu dan kolaboratif dengan pemerintah. Komunikasi, masyarakat sipil, dan mitra lainnya dapat membantu mencapai SDGs. Kesimpulannya, industri minyak dan gas memiliki potensi berkontribusi ke semua 17 SDGs. Dengan perencanaan dan implementasi yang cermat, industri minyak dan gas memiliki peluang untuk berkontribusi di seluruh SDGs, baik dengan meningkatkan kontribusi positifnya atau dengan menghindari atau memitigasi dampak negatif. Sepanjang atlas, baik perbaikan baseline maupun langkah-langkah mitigasi yang dianggap sebagai kontribusi terhadap SDGs, secara keseluruhan, produksi minyak dan gas dapat mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan menyediakan akses ke energi yang terjangkau. Peluang untuk pekerjaan yang layak, pengembangan bisnis dan keterampilan, meningkatkan pendapatan fiskal, dan peningkatan infrastruktur. Namun perkembangan minyak dan gas secara historis memberikan kontribusi untuk beberapa tantangan yang dihindari SDGs untuk mengatasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan, perpindahan penduduk, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, konflik bersenjata berbasis gender. Perusahaan minyak dan gas bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memperluas dampak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya tambahan untuk mencapai SDGs. Saat saya membawakan masalah perubahan iklim atau climate change di Indonesia sebagai bagian dari penting dunia berkelanjutan atau SDGs, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan berharap sesi ini akan memberikan Anda semua pemahaman yang jelas tentang masalah perubahan iklim
di negara saya. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut dan detail tentang masalah ini, silakan kirim teks di kolom komentar di bawah ini. Have a great sustainable world. Thank you.